Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini aku akan share pengalaman pribadi aku semester 1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya angkatan 2021. Stay tune. Oke, hari ini kapan lagi sih? Langsung aja ke jadwalnya. Ini semua mata kuliah itu pakai Google Classroom ya. Jadi nggak ada website kayak e-learning waktu di SMA. Oke, yang pertama hari Senin jam 10.40 sampai 12.20 ada mata kuliah BEC. Nah, BEC itu adalah Basic English Components, di mana mata kuliah itu mencakup materi kayak vocab, grammar, tenses, tapi itu dimulai dari yang dasar banget, kayak grammar dasar banget tuh apa sih? Articles gitu. Terus ada adverb, modal seperti itu. Terus media yang digunakan itu Zoom, Gmeet, Wakelet. Wakelet tuh kayak website, tapi ada bagian-bagiannya untuk materi dan untuk soal. Terus ada Gform, diskusi grup WA, dan di mata kuliah ini aku tuh hampir nggak pernah presentasi ya, jadi cuma dosennya aja yang menjelaskan. Kita juga diskusi bersama di grup WA. Setelah itu dosen itu memberikan modul. Nah, modul BEC ini kan satu PDF, cuman dibagikan satu aja, dan satu kayak modul kayak istilahnya kayak bukunya gitu. Cuman di mata kuliah BEC ini nggak ada bukunya. Jadi modul itu dipakai buat satu semester. Jadi satu semester tuh kita ya cuma belajar modul itu aja, dan di dalam modul itu juga ada materi dan juga soal. Oke, lanjut yang kedua. Oke, mata kuliah yang kedua hari Selasa jam 7 sampai jam 8.40 ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini apa sih ya? Itu kayak sejarahnya ilmu, tapi diambil dari teori bangsa Barat ya, bangsa Yunani gitu. Pokoknya non-Islam, karena kan tergantung univnya. Kalau UIN atau yang berbasis Islam itu biasanya filsafatnya itu dari tokoh-tokoh agama Islam. Namun kalau di univ yang selain Islam, yang nggak ada embel-embel Islamnya, itu pakai sejarawan yang non-Islam juga. Itu belajar tentang sejarah ilmu pengetahuan ya, asal mula ilmu pengetahuan. Itu juga pakai media Zoom. Terus kita tuh bikin makalah, presentasi biasa, dan diskusi kelompok seperti biasa. SKS-nya kalau mata kuliah yang nggak berhubungan bahasa Inggris tuh biasanya 2 gitu aja sih. Terus jam 10.40 sampai 12.20 ada EIC. EIC itu English in Context ya. Yaitu ada writing, vocab, listening, conversation, recount text, kayak bahasa Indonesia gitu loh. Bahasa Indonesia kan ada deskripsi teks, recount text, dan lain sebagainya. Ada grammar, ada number itu kayak first, second, third gitu. Terus ada jam-jam gitu, belajar jam, cara membaca jam. Dialog, ada letter. English in Context ini juga ada RPS-nya. Jadi dosen itu, beberapa dosen ada yang bagiin RPS, ada juga yang nggak bagiin RPS. Di sini ada unit 1 sampai unit 6. Itu bentuknya semua PDF dan seperti modal sih ya, seperti kayak buku. Dan semua mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa Inggris tuh nggak ada bukunya ya, jadi cuman dikasih PDF aja. Medianya juga Gmeet, Wakelet, Gform, Vocaro itu kayak voice note tapi dikirim lewat website gitu. Diskusi grup dan scoring, rubrik, presentation. Udah, kalau bahasa Inggris ini simple sih. Oke, sudah selesai hari Selasa
jamnya seperti itu tadi, nggak bisa kita atur sendiri ya. Oke, hari Rabu ada mata kuliah GIC jam 12.40 sampai jam 15.10. GIC itu adalah General English Communication. Dalam GIC itu juga ada modul, tapi modulnya itu pisah-pisah ya, unit 1, unit 2, unit 3 sampai beberapa ke bawah. Modul itu kayak pegangan materi yang akan kita pelajari seperti itu. GIC ini lebih banyak materi tentang listening dan speaking. Itu banyak banget, disuruh bikin video, disuruh berdialog, disuruh tugas-tugas yang berhubungan dengan listening dan speaking aja sih. Medianya ada Zoom, Gmeet, Gform. Ya, tugasnya juga berupa video dan voice gitu aja. Oke, lanjut hari Kamis jam 9.30 sampai 11.10 ada mata kuliah Pancasila. Cuman jamnya ini kalau Pancasila tuh kadang dosennya tuh minta pagi gitu, kadang minta Zoom, Gmeet. Itu nggak selalu ya, nggak tiap hari Zoom, nggak tiap hari Gmeet gitu. Jadi tergantung dosennya juga. Pancasila ini juga gak dikasih materi sih, cuman ada bukunya dan disuruh beli buku Pancasila. Pancasila tuh kayak materinya seputar ideologi Pancasila, hikmatologi, terus kayak seputar Pancasila tapi yang lebih ke ideologi gitu loh, kayak rasisme gitu juga termasuk dalam Pancasila. Di Pancasila ini melalui media Gmeet, terus diskusi kalau Zoom aja sih, nonton YouTube. Kebetulan dosen aku ini punya YouTube ya, dan materinya itu semua bentuk video yang beliau sajikan dalam YouTube. Jadi kita disuruh nonton YouTube dan disuruh memberi tanggapan di kolom komentar. Itu juga akan memberikan kita nilai seperti itu. Jadi penilaiannya seperti itu. Terus tugas harian itu selalu bikin KTI. KTI itu simple banget ya, cuman kayak judul, pendahuluan, rumusan masalah, pembahasan, daftar pustaka, kesimpulan daftar pustaka. Udah itu aja, dan itu setiap hari, setiap matkul Pancasila aja sih. Terus ada English literasi jam 12.40 sampai 15.10. English literasi ini meliputi reading, grammar, writing, sentence structure, dan formal atau informal kalimat formal atau informal. English literasi. Oke, ini modulnya cuma satu PDF aja, merangkup semua materi semester 1. Memakai media Zoom, Gmeet. Tugasnya juga kalau menurut aku lumayan mudah. Cuman kalau susahnya itu apa sih? Susahnya itu ketika diskusi grup WA kita itu harus, kalau udah dipanggil nama harus responsif banget. Kalau nggak responsif ya nggak dapat nilai seperti itu. Penilaian dosen itu berbeda-beda, nggak melulu lewat tugas. Tugasnya juga writing, mind map, diskusi grup WA, udah gitu aja. Oke, yang terakhir hari Jumat jam 7 sampai jam 8.40 ada pengantar pendidikan. Mata kuliah ini meliputi materi pengertian pendidikan, sejarah pendidikan di Indonesia, teori aliran, perkembangan pendidikan di berbagai negara. Terus media belajarnya itu ada Zoom, bikin mind map, terus bikin refleksi belajar. Kita tuh di mata kuliah pengantar pendidikan ini cuman diskusi ketika Zoom, tapi Zoomnya juga tiap hari. Tiap hari Jumat
jam 7 itu tadi. Terus beliau tidak memberikan modul tapi memberikan RPS dan video, kayak video penjelasan gitu ya sebelum kelas. Jadi sebelum kelas dimulai, semua siswa itu harus udah nonton video yang sudah beliau upload di Google Classroom. Jadi sebelum 30 menit sebelum kelas kita harus sudah belajar, sudah lihat, nonton video, sudah ngerti. Jadi ketika Zoom nanti langsung ditunjuk, langsung bisa jawab, dan itu termasuk penilaiannya. Oke, jam 13 sampai jam 14.40 ada mata kuliah agama Islam. Kalau agama Islam ini optional ya, karena nggak semua mahasiswa itu agamanya Islam kan. Jadi agama Islam ya anak Islam ya matkul agama Islam, anak Kristen masuk agama Kristen, seperti itu. Iyalah. Gimana sih? Nah, di dalam mata kuliah ini materinya itu ada urgensi agama Islam, paradigma Qur'ani, dan problematika modern, ya seputar itulah. Medianya juga Zoom, diskusi kelompok, bikin makalah, dan presentasi. Presentasi ini selalu ya. Jadi setiap minggu itu selalu ada siswa yang presentasi. Oke, penilaiannya itu masuk penilaian kelompok. Kalau penilaian individu itu cuman UTS dan UAS. Oke, kayaknya udah semua mata kuliahnya. Oke, jadi ini udah aku rangkum ya. Yang pertama, kuliah kan dimulai dari tanggal 23 Agustus 2021. Sebelum kelas itu maksudnya sebelum kelas dimulai, biasanya kalau kelas dimulai itu Zoom, Meet, atau diskusi grup WA itu termasuk kelas dimulai. Jadi harus belajar 30 menit ya. Terus untuk catatan materi atau buku, sejauh ini aku belum pakai catatan materi yang berbentuk kayak buku tulis, nyatet kayak biasanya gitu. Terus buku juga nggak ada. Buku itu cuman Pancasila dan agama aja yang ada bukunya. Jadi kalau catatan materi aku masih simpan dalam bentuk soft file ya. Belum mencatat seperti itu. Dan untuk UTS dan UASnya itu beda-beda sih, tergantung dosennya. Kadang ada yang ngasih G-form, kadang ada yang ngasih tugas kayak tugas bikin makalah seperti itu. Kadang ada yang kasih tugas soal 1 sampai 5 itu. Seperti itu aja UTS dan UASnya. Nah, terus ada praktikum. Praktikum ini dilakukan sebelum UAS. Praktikum itu cuman itu aja ya, cuman bahasa Inggris aja ya. Mencakup semuanya. Ada reading, listening, speaking, dan writing. Ya. Itu semua masuk ke dalam praktikum. Praktikum ini itu tentu aja ke website, dan dalam 1 bulan itu praktikumnya itu waktunya 1 bulan ya, tapi masih berjalan juga kuliahnya. Itu juga kita diberi batasan waktu buat ngerjakan ini, dan soalnya itu kalau menurut aku lumayan mudah karena level intermediate gitu bahasa Inggrisnya. Jadi ya jangan terlalu khawatir soal praktikum, UTS atau UAS. Kalau menurut aku di semester 1 ini kayak lumayan masih dasar gitu. Oke, setelah itu aku pengen share cerita ya sebelum aku masuk ke prodi ini. Aku punya 3 pertanyaan yang selalu aku tanyakan dan terbenak dalam hati. Yang pertama, apakah anak yang ingin masuk ke prodi pendidikan bahasa Inggris itu harus bisa bahasa Inggris? Jawabannya adalah iya. Karena minimal kalian tuh punya kayak dasarnya, vocab juga yang ngerti bahasa Inggrisnya meja, ataupun masih level intermediate ataupun beginner. Jangan sampai kalian belum
gak ngerti sama sekali tentang bahasa Inggris dan masuk ke dalam prodi pendidikan bahasa Inggris itu menurut aku kurang pas ya. Jadi kalau kalian belum bisa bahasa Inggris sama sekali, aku sarankan untuk belajar lewat YouTube, lewat platform manapun, dan ngambil les juga bisa. Yang penting kita itu ada kemauan, juga ada kemauan, minat untuk belajar bahasa Inggris, itu yang penting sih. Yang kedua, apakah anak pendidikan bahasa Inggris itu harus selalu bicara bahasa Inggris dalam kuliahnya? Kalau menurut aku ya, kalau masih semester 1, beberapa dosen tuh nggak pakai bahasa Inggris. Maksudnya lebih banyak pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggrisnya. Ya, aku juga belum tahu kalau semester selanjutnya itu gimana dosennya, apakah full English atau campuran, dan apakah ketemu dosen warga negara asing. Kayaknya itu akan ada di semester 3 dan 4 atau ya lebih atasnya lagi sih. Kalau di semester aku belum ketemu dosen asing, cuman kayak webinar aja yang ada bulenya. Terus apakah saat kuliah itu kita bahas materi yang sebelumnya? Jadi misalnya di SMP kita belajar tenses, SMA belajar grammar, apakah di kuliah juga mengulangi itu lagi? Iya, semuanya mengulangi ya. Belum ada yang baru dan spesifik baru, itu belum ada. Kita di semester 1 cuma dilatih untuk vocab, speaking, grammar itu belum sih kalau menurut aku, cuman lebih menekankan ke reading, speaking, listening, sama vocab, itu aja. Oke, itu aja yang ada di semester 1. Oke, kayaknya materi mata kuliah yang udah aku jelaskan tadi udah lengkap semua dan gak ada yang ketinggalan juga. Ini aku cuman bahas semester 1 aja, cuman bahas mata kuliahnya aja, belum bahas organisasi atau perkampusan lainnya juga. Karena kuliah semester 1 ini full daring dan belum pernah belajaran luring ke kampus. Jadi belum tahu kondisi kelasnya di mana. Tapi kalau ke kampus sendiri sih udah sih, lihat gedung juga udah, tapi gak boleh masuk ke dalam gedung gitu, cuman bisa di luar aja. Yang katanya semester 2 bulan Februari besok itu kayaknya luring deh. Banyak yang masih simpang siur sih beritanya juga. Ya semoga aja penjelasan yang aku sampaikan tadi, pengalaman yang aku share bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. See you.